Shalom saudara. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Mari saudara kita satukan hati untuk berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk setiap anugerah-Mu yang boleh kami alami di dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami masih boleh ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Karena itu kami datang siang hari ini untuk memberikan hidup kami sebagai persembahan yang terbaik bagi-Mu. Kami datang kepadamu Bapa dengan penuh rasa ucapan syukur. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang selalu menopang di dalam hidup kami. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Tuhan kami yang setia, Engkau Bapa-Ku yang mari kita nyanyikan bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Hanya dalam-Mu kami kuat Tuhan. Saat Engkau yang berjanji, kami percaya Engkau juga yang akan mengenapinya. Karena itu saat ini kami mau berserah, memberikan hidup kami sebagai persembahan yang terbaik bagi-Mu Yesus. Engkau kekuatan kami. Kau kekuatanku, Kau penghiburku. Kau tepati semua janji-Mu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagi-Mu Yesus. Kau kekuatanku, Kau penghiburku.
Di setiap langkah kami mau berserah, memberikan hidup kami sebagai persembahan yang terbaik bagimu Tuhan. Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu, Yesus. Engkau Tuhan yang tidak melihat rupa. Engkau juga Tuhan yang tidak memandang harta kami Tuhan. Bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, Biar Engkau temukan di dalam setiap kami Kau Tuhan. temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, Biar Engkau temukan di dalam setiap kami. Kau temukan di Karena itu selama kami hidup, kami mau menyembah. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Mari lebih lagi saudara. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Kau bukan Tuhan Tuhan yang memandang harta. hati hamba yang Kau cari. Hati hamba yang selalu Kau Biarlah itu cari, Engkau temukan di dalam kami Tuhan. biar Kau temukan di Karena itu dalam. selama kami hidup di dunia ini, Selama ku hidup, kami ingin terus mau menyembah-Mu. menyembahmu, Karena kami tahu Engkau sangat Engkau sangat berharga dan berarti di dalam hidup kami Tuhan. bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan di padamu, Yesusku. Yesusku. Terima kasih Bapak buat hari ini kami mengucap syukur Tuhan yang masih mengizinkan kami boleh berjumpa.
Biarlah Tuhan kami boleh melewati hari-hari kami dengan kuasa dan anugerah-Mu, agar kami boleh terus menang mengatasi setiap persoalan, bahkan setiap musim di hidup kami. Kami percaya Tuhan menyertai kami, karena itu kami akan tetap berdiri teguh menyelesaikan pertandingan kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan pada hari ini. Pengurapan Roh Kudus-lah yang memampukan kami mengerti akan segala kebenaran firman-Mu. Karena itu di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati kami bagi firman Tuhan dan pengurapan Roh Kudus dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara yang terkasih. Ya, saya percaya kita semua dalam hidup ini pasti akan mengalami yang namanya pertandingan iman, ya, perjuangan, bahkan yang namanya hidup mengikut Kristus itu kita semua sudah tahu pasti kita akan mengalami banyak ya tantangan dan juga ya pergumulan. Tetapi saudara, lebih dari semuanya itu ya firman Tuhan berkata kita tidak pernah tinggalkan, kita adalah orang-orang yang menang. Nah saudara, ya tahun ini kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan, karena tahun ini merupakan tahun kemenangan bagi setiap kita. Menang atas apa? Menang atas dosa. Menang atas apa? Menang atas pergumulan. Menang atas apa? Menang atas segala macam intimidasi iblis. Menang atas apa? Menang atas segala ya persoalan di dalam hidup kita. Ya, menang dalam keuangan, menang dalam kesehatan, menang dalam segala hal. Hari ini saudara, ya saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang mental seorang pemenang. Ya, ternyata untuk menjadi pemenang itu ya kita harus punya mental seorang pemenang dulu saudara. Karena itu kita tahu bersama semua orang yang ingin menjadi atlet saudara itu tidak mudah. Mereka harus dilatih, ya mereka harus dikarantina, mereka harus dibina, mereka harus didisiplin. Ya tujuannya untuk apa? Agar mereka itu memiliki mental seorang pemenang. Ya, karena tidak mungkin kita bisa menang kalau kita tidak dibentuk dulu menjadi atau memiliki mental seorang pemenang. Ya, dalam menghadapi badai hidup, persoalan, tantangan di tengah dunia yang semakin luar biasa di hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan. Seperti yang Alkitab katakan bahwa ya di hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, kita akan mengalami itu saudara. Bahkan ya tanda demi tanda semakin terus digenapi. Karena itu jangan kita terlena, tapi mari kita terus berjaga-jaga dalam iman, terus mengejar kekudusan, terus mengejar pemulihan dari Tuhan, terus minta perkenanan Tuhan, karena dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, kata firman Tuhan, tetapi orang yang benar akan tetap hidup oleh percaya dan imannya kepada Tuhan. Nah hari ini saudara kita akan belajar ya mental seorang pemenang itu seperti apa saudara. Ya, kalau kita tidak bisa memiliki mental pemenang, maka sudah saya pastikan kita pasti akan gagal mencapai garis akhir dalam pertandingan iman yang diwajibkan bagi kita. Ingat, firman Tuhan berkata sebagai orang percaya, kita ini mau atau tidak, kita suka atau tidak, kita setuju atau tidak, kita semua ada di dalam gelanggang pertandingan. Dan semua orang yang ada dalam gelanggang pertandingan itu wajib dan harus ikut berlari. Supaya apa? Supaya kita memperoleh hadiah yang sudah ditentukan bagi kita. Nah hari ini saudara, bagaimana supaya kita memiliki ya mencapai garis akhir dengan kemenangan yang dari Tuhan itu tentunya saudara. Ya saya ingin kita sama-sama belajar pada siang hari ini bagaimana kita memiliki mental seorang pemenang itu. Mari kita buka bersama saudara ya. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-36 firman Tuhan berkata di sana. Roma 8 ayat 36 dan ayat 37 ya. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara Rasul Paulus menulis ini, dia berkata ya, oleh karena engkau, ya engkau di sana huruf besar, oleh karena Tuhan, ya oleh karena Kristus kata Rasul Paulus, kami ada di dalam bahaya maut sepanjang hari. Ya, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan.
Tetapi Rasul Paulus berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kenapa Rasul Paulus bisa menulis firman ini, menulis ayat ini? Oleh karena engkau, ya, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Ya, saudara, kok sepertinya bagaimana gitu ya, saudara? Di saat kita mendengar, wah, kalau ikut Yesus itu pasti enak, ikut Yesus itu pasti bahagia, ikut Yesus itu pasti begini. Tapi di satu sisi Rasul Paulus menulis, oleh karena Kristuslah kami setiap hari berada di dalam bahaya maut, ya. Bahkan sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tidak enak, saudara, tidak mudah mendengarnya. Dengan kata lain, Rasul Paulus berkata, dulu sebelum aku mengenal Kristus, hidupku itu enak-enak saja. Dulu sebelum aku mengenal Kristus, hidupku itu ya enjoy aja, ya, tidak ada pergumulan, tidak ada tantangan, tidak ada sesuatu yang heboh gitu. Tapi kenapa setelah aku mengenal Kristus, sepanjang hari aku berada di dalam bahaya maut? Ya, yang namanya bahaya maut itu ya kematian, saudara. Ada banyak orang datang dan bertanya kepada saya, Bu, dulu saya sebelum kenal Yesus itu kayaknya hidup saya itu ya lebih enak gitu, nggak ada pergumulan, nggak ada masalah. Tapi kenapa setelah saya mengenal Kristus, Bu, justru jadi seperti ini? Saudara yang terkasih, ya, mari kita mulai mengerti kenapa setelah kita mengenal Kristus kayaknya hidup ini lebih terasa berat. Sebab ketika kita mengenal Kristus, kita mengenal kebenaran, kita mengenal jalan-jalannya. Maka kita mulai tahu ternyata ada hal-hal dalam hidup ini yang harus kita kalahkan. Ternyata ada hal-hal dalam hidup ini yang harus kita ikuti pertandingan dan pertempurannya. Dan tidak mudah, saudara, untuk ikut dalam gelanggang pertandingan itu nggak gampang. Ya, kita harus ikut benar-benar dan sungguh-sungguh, ya. Kalau kita dalam gelanggang pertandingan lari, kita harus berlari sekuat tenaga. Sebab ketika kita mengenal Kristus, kita nih baru tahu, oh ternyata selama ini hidup saya tuh salah. Oh ternyata selama ini ya kelakuan saya tuh melenceng. Oh ternyata selama ini saya tuh marah-marah itu gak benar. Oh ternyata selama ini saya tuh sakit hati tuh gak benar. Oh ternyata selama ini saya tuh iri hati tuh gak benar. Lalu kita mulai mencoba bertanding dalam pertandingan iman. Kita bukan mengalahkan manusia sebagai musuh-musuh kita. Kita bertanding yang pertama kali melawan diri sendiri. Melawan diri sendiri itu tidak gampang, saudara. Sebab itulah pertandingan yang paling sengit. Kenapa? Karena ketika engkau bisa menaklukkan dirimu sendiri, maka engkau juga bisa menaklukkan keadaan di sekelilingmu. Karena itu iblis tidak suka melihat kita ini menjadi pelaku firman. Iblis pun tidak suka melihat kita ini menjadi anak-anak yang menurut kepada firman Tuhan. Ingat, ketika engkau ingin mendekatkan diri dengan Tuhan, ingat ada satu kuasa yang tidak akan pernah membiarkan engkau ya dengan begitu saja, dengan mudahnya ya bisa mengikuti sungguh-sungguh hukum-hukum Tuhan. Ada satu kuasa yang coba akan menarik engkau. Ketika engkau sedang berlatih menjadi orang yang gak marah-marah, ya iblis akan terus mencobai engkau untuk engkau bisa marah terus, saudara. Iblis akan mempertemukan engkau dengan orang yang akan terus bikin engkau marah. Tapi di sini kita harus menyadari, inilah pertandingan kita, saudara. Ya, dan Rasul Paulus berkata, ya oleh karena engkau, oleh karena namamu Tuhan, kami berada di dalam bahaya maut sepanjang hari. Kita belum mengalami seperti apa yang Rasul Paulus alami, saudara. Kita belum mau dibunuh karena nama Yesus, belum. Kita ini masih di dalam tahap mengalahkan diri sendiri, ini aja begitu sulit dan begitu susah. Tapi kita mau atau tidak mau, kita harus belajar menaklukkan diri kita, saudara. Menaklukkan kedagingan kita.
Ya, sehingga di sana dikatakan ya seperti domba sembelihan. Domba itu binatang yang paling lugu dan gak mampu melawan. Saudara mengerti kalau dikatakan domba sembelihan itu, domba dibawa ke sembelihan ya udah pasrah aja, gak bisa melawan. Mari kita mengerti saudara, di dalam mengikut Tuhan ada pertandingan, ada pertempuran. Mungkin selama ini engkau jadi Kristen tapi engkau tidak pernah mengerti. Oh ternyata ada yang namanya pertandingan iman. Aku harus mengalahkan kedaginganku, aku harus mengalahkan amarahku, aku harus mengalahkan kenajisanku, aku harus mengalahkan ada banyak hal yang harus aku taklukkan dalam hidup ini. Nah setelah engkau mengenal Kristus, mengenal kebenarannya, ya barulah saudara engkau sadar ya bahwa oh ternyata selama ini saya salah. Ya saya harus mulai belajar. Ya saya harus mulai berlatih ya untuk mengendalikan diri saya. Saudara yang terkasih ya, tetapi bagaimana kita bisa menang di balik semuanya itu? Mental seorang pemenang itu diawali dari yang pertama adalah cara pandang kita. Ya, Rasul Paulus berkata memang ayat 36, karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Tetapi dia berkata ayat 37, tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Ubah cara pandangmu sekarang. Engkau tidak pernah akan mungkin bisa menang atas pergumulanmu. Engkau tidak akan pernah mungkin bisa menang atas dirimu sendiri kalau engkau punya cara pandang yang salah. Alkitab berkata, mari miliki cara pandang yang sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan memandangmu, demikianlah engkau harus memandang hidupmu. Mari perkatakan, memang pertempuranku banyak. Memang pertandingan imanku itu masih berat, tetapi dari semuanya itu aku percaya bahwa aku ini adalah orang yang menang oleh karena Kristus yang mengasihi aku. Percayalah saudara ya, Tuhan tidak pernah mentakdirkan kita menjadi orang-orang yang gagal. Ya, Tuhan tidak pernah mentakdirkan kita menjadi orang-orang yang kalah di dalam hidup ini. Ya, ingat saudara ya, seberapa jauh engkau memahami apa sebenarnya rencana Tuhan atas hidupmu, maka sejauh itulah engkau akan punya cara pandang yang benar terhadap Tuhan. Ketika engkau ya melihat bahwa rencana Tuhan atas hidupmu itu, oh ternyata Tuhan itu membentuk aku diizinkan difitnah itu supaya aku belajar mengampuni, aku diizinkan itu direndahkan orang supaya aku belajar lebih sabar. Oh ternyata aku berhadapan dengan orang-orang yang bikin aku marah supaya aku belajar. Itu namanya engkau mengerti rencana Tuhan atas hidupmu. Tapi kalau orang tidak pernah mengerti rencana Tuhan atas hidupnya, dia tidak akan pernah tahu. Boro-boro jadi pemenang, ngerti aja enggak saudara. Jangan jadi orang Kristen yang enggak ngerti-ngerti rencana Tuhan. Kalau engkau difitnah, kalau engkau dihina oleh tetanggamu, itu artinya Tuhan sedang mengajarimu bagaimana cara engkau belajar menjadi orang yang mengampuni. Kalau hari-hari ini engkau direndahkan oleh orang tuamu, engkau dianggap ya bodoh atau engkau dianggap apapun, anggaplah itu sebagai satu rencana Tuhan untuk mengajari kita belajar lebih rendah hati. Ya, karena tidak ada satupun yang terjadi di hidup kita ini secara kebetulan. Kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Ya, yang pertama bagaimana kita bisa menjadi memiliki mental pemenang? Ya, ubah cara pandangmu ya. Milikilah sebuah cara pandang yang aku ini pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Aku adalah orang-orang yang menang dalam setiap pertempuranku. Memang persoalanku banyak, memang pertempuranku itu sengit. Aku harus mengalahkan banyak hal di hidupku. Mungkin saudara hari ini sedang bertempur dalam masalah keuangan. Percayalah saudara, persoalan keuangan yang kau hadapi hari ini itu Tuhan punya rencana supaya engkau lebih mengerti dan bijaksana di dalam hal mengelola keuangan, supaya engkau bisa dipercayakan berkat yang lebih besar lagi. Enggak ada yang terjadi secara kebetulan, tapi percayalah bahwa di balik semuanya itu kita sedang dilatih oleh Tuhan menjadi orang-orang yang punya mental seorang pemenang. Yang pertama saudara ya,
Ubah cara pandangmu. Kalau engkau berpikir aku kalah, masalahku terlalu berat, masalahku terlalu besar, maka ya engkau pasti akan kalah. Engkau tidak mungkin bisa jadi pemenang. Tapi kalau hari ini engkau berkata, memang persoalanku besar, memang masalahku banyak, tetapi dari semuanya itu aku adalah orang yang menang. Kenapa? Karena Kristus yang mengasihi aku. Ya, karena kasih Tuhanlah kita akan dimampukan. Karena kasih Tuhanlah kita akan diberikan kekuatan, saudara ya. Lalu yang kedua, saudara, yang pertama tadi ubah cara pandang kita, ya, milikilah cara pandang seorang pemenang. Ya, yang kedua, apa yang bisa membuat kita ini memiliki mental pemenang, saudara? Ya, ketika engkau punya iman yang teguh, saudara, percayalah ya bahwa Tuhan menyertai kita. Ya, ketika kita merasa bahwa Tuhan tidak menyertai kita, ya itu adalah sebuah perasaan yang mematikan. Tetapi ketika engkau percaya bahwa Tuhan menyertaimu, itu adalah sebuah iman, saudara. Ya, percaya bahwa Tuhan menyertai. Di dalam Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8, saudara. Firman Tuhan di sana berkata, ya. Iya, maaf di dalam Yesaya, pasal 41 ayat 18 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Ya, Yesaya pasal 41 ayat 8 sampai 10 firman Tuhan berkata begini. Ya. Engkau hambaku yang aku telah memilih engkau dan aku tidak akan menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan, saudara. Ya, firman Tuhan berkata ya di dalam Yesaya 41 ayat 8 sampai ayat yang ke-10, firman Tuhan di sana berkata, "Tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih keturunan Abraham, yang kukasihi, engkau telah kuambil dari ujung-ujung bumi. Dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku akan berkata kepadamu, engkau hambaku." Ya, saya ulangi ini garis besarnya. Engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, bagaimana kita bisa menang hari-hari ini? Percayalah bahwa Tuhan menyertai kita dan jangan bimbang, jangan ragu. Tapi percayalah bahwa Tuhan menyertai kita. Perasaan apa yang akan membuat kita bisa menang ketika kita tahu bahwa ada satu kuasa yang dahsyat yang menyertai kita? Ketika orang lain menaruh ya pengharapannya kepada uang, kekayaan, kepada harta, kepada jabatan, kedudukan, hari ini saya mau bilang kepada kita semua, mari kita menaruh harapan dan percaya kita kepada kuasa yang maha dahsyat lebih dari segala-galanya, yaitu kepada Tuhan. Bayangkan saudara, kalau Tuhan sudah berfirman Dia menyertai kita, apakah itu bukan sesuatu yang sangat luar biasa? Engkau tidak perlu takut hari-hari ini. Engkau tidak perlu bimbang, kata Tuhan, sebab aku menyertaimu. Seberat apapun persoalan yang sedang saudara hadapi, seberat apapun pergumulan yang sedang kau hadapi, Tuhan menyertaimu. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Engkau tidak pernah sendiri, sekalipun hari ini engkau sedang merasa sendiri. Mari bangkitkan imanmu. Percaya bahwa Tuhan menyertaimu, saudara. Jangan biarkan iblis akan menyerang engkau dan berkata, mana Tuhanmu? Ketika kita menghadapi persoalan yang sulit, nomor satu yang iblis akan panahkan kepada kita, di mana Tuhanmu? Katanya Allah menyertaimu, mana Tuhanmu? Tapi hari ini engkau harus perkatakan kepada iblis, perkatakan kepada dirimu sendiri. Bilang, aku percaya bahwa Tuhan menyertaiku. Aku tidak akan bimbang, aku tidak takut karena Dia memegang aku dengan tangan kanannya yang membawa kepada kemenangan. Hari-hari ini saudara, sekalipun berat harus kita hadapi, tapi mari kita mulai memiliki mental pemenang. Ya, sebab kita tidak akan pernah melihat tahun kemenangan di depan kita.
Ya, kalau kita tidak sungguh-sungguh berpegang ya kepada firman, kepada iman yang benar, bahwa Tuhan menyertai kita. Jangan biarkan iblis mengintimidasi kita, berkata bahwa Tuhan meninggalkan kita, bahwa engkau seorang diri. Tidak pernah Tuhan meninggalkan engkau. Dia selalu menyertai kita, saudara. Karena itu hari ini kita mau mantapkan hati kita, kita mau teguhkan hidup kita. Kita percaya bahwa Dia Tuhan yang menyertai, Dia Allah Immanuel. Dia yang menguatkan kita untuk tetap bertahan menghadapi segala pencobaan persoalan. Mungkin hari ini engkau sedang menghadapi masalah keuangan. Hari ini mungkin engkau sedang menghadapi masalah kesehatan. Mungkin engkau sedang difitnah, engkau sedang direndahkan. Engkau sedang menghadapi apapun, mungkin engkau sedang tidak dihargai. Mari angkat wajahmu, lihat kepada Tuhan. Mari engkau percaya bahwa Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dia yang kuatkan kita untuk bertahan di dalam hidup ini, saudara. Mari katakan di hadapan Tuhan hari ini, terima kasih Bapa. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel. Kau telah besertaku. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besar. Lebih lagi katakan Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku. Saudara, mungkin hari ini engkau sedang menghadapi pertempuran iman yang berat. Dan mungkin iblis sedang berkata kepadamu, engkau pasti kalah. Engkau seorang diri, Tuhan tidak menyertaimu. Hari ini patahkan setiap panah-panah api dari iblis itu. Angkat wajahmu, angkat imanmu dan katakan, aku memang sedang ada dalam pertempuran yang berat, tetapi lebih dari semuanya itu aku adalah orang yang menang di dalam Kristus yang mengasihiku. Perkatakan malam ini, katakan kepada iblis dan katakan kepada dirimu, aku tidak pernah sendiri sebab Tuhan menyertaiku. Karena itu aku tidak bimbang, aku tidak takut. Tuhan menyertaiku dengan tangan kanannya yang memberikan kepadaku kemenangan. Kita telah dipilih jadi anak-anaknya, saudara. Karena itu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Jangan biarkan iblis menyerang engkau. Katakan pada dirimu, aku akan menang bersama dengan Tuhan. Saudara yang membutuhkan Tuhan sungguh-sungguh hari ini dalam pergumulan yang berat, mari angkat tanganmu, saudara. Saya akan berdoa buat saudara. Tuhan, engkau melihat setiap tangan yang terangkat. Mereka sedang berjuang melawan persoalan-persoalan dalam hidup mereka. Mereka yang sedang bertanding dalam pertandingan iman, mengalahkan diri sendiri. Mungkin amarah, kepahitan, kebencian. Hari ini kami perkatakan kami menang bersama Tuhan. Mereka mungkin yang sedang mengalami Tuhan tidak dihargai, merasa tertolak. Kami mau katakan kami menang bersama Tuhan, karena kami percaya semua masalah itu Tuhan izinkan terjadi untuk membentuk kami semakin indah.
Mungkin hari ini engkau sedang berhadapan dengan masalah keuangan, terlilit hutang piutang. Perkatakan, Tuhan sanggup pulihkan. Aku bertobat Tuhan dari cara-caraku yang lama, dan aku serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau punya jalan yang tidak pernah kami sangka, itu Tuhan sanggup bukakan. Kalau mungkin hari ini engkau sedang mengalami masalah sakit penyakit, engkau sedang bergumul dengan imanmu, perkatakan kepada penyakitmu, perkatakan kepada iblis yang sedang mengintimidasimu. Perkatakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Karena itu aku tidak perlu takut. Kalau belum waktunya aku mati, aku pasti sembuh. Tapi kalau sudah waktunya, aku pun berserah, karena itu adalah yang terindah. Kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Jangan biarkan iblis mengintimidasi engkau. Pakai firman Tuhan, perkatakan, karena itulah yang terbaik bagi hidup kita, saudara. Terima kasih Bapa, berikan anak-anak-Mu kekuatan iman untuk berjalan bersama dengan Tuhan hari-hari ini. Tahun ini akan menjadi tahun kemenangan bagi kami. Kami menang atas luka batin, menang atas kepahitan, menang atas segala persoalan, menang atas keuangan, menang atas kesehatan. Kami mau kembali Tuhan, meriset ulang semua cara-cara hidup kami, supaya kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, berikan kemenangan itu Tuhan. Ketika kami punya mental kemenangan, berpikir bahwa kami adalah pemenang, bukan yang kalah, tapi kami akan menang. Itu adalah iman bahwa kami percaya Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa, hamba percaya Engkau terus memberkati setiap anak-anak-Mu yang setia mencari Engkau. Kau memberkati juga Tuhan mereka yang hari-hari ini mengalami masalah yang berat. Tuhan memberikan kekuatan. Bahkan kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakil dan seluruh jajaran kabinet TNI Polri yang ada. Indonesia aman dalam tangan Tuhan. Perlengkapi setiap kami di hari-hari terakhir ini juga untuk menjaga terus hidup dalam kekudusan, supaya ketika Tuhan datang kami kedapatan layak dan tidak bercacat. Berkati setiap kami Bapa, anak-anak-Mu yang ada juga di benua-benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, mereka yang setia mencari Engkau. Terima kasih Bapa buat hari ini. Kami percaya kami pemenang, lebih daripada pemenang. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup-Mu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita bersemua. Dan kita percaya, yakin bahwa nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.